Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk kalian semua. Semoga kita semua selalu mendapat hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Zainul Mustafa dengan NIM 21105030050, program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang kodikologi dan tekstologi dalam filologi. Sebelum lanjut ke pembahasan tersebut, perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan filologi. Filologi adalah disiplin ilmu pengetahuan yang mempelajari semua hal tentang naskah, baik dari segi fisiknya maupun dari segi isi naskah tersebut. Nah, naskah yang dimaksud dalam filologi adalah dokumen yang tertulis, yang ditulis atau di dalamnya terdapat hasil tulisan tangan, baik bahan kertas, bambu, kulit, ataupun yang lainnya yang perlu kita analisa kembali. Kemudian selanjutnya dalam filologi ada dua cara melakukan penelitian terhadap naskah tersebut. Pertama ada kondikologi, dan yang kedua tekstologi. Pertama kita akan membahas kodikologi. Kodikologi berasal dari kata Latin codex, jamaknya adalah codices, artinya naskah. Jadi kodikologi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan bahan material naskah seperti huruf, kertas, dan lain sebagainya. Kodikologi juga disebut sebagai ilmu yang mempelajari seluk-beluk naskah karena di dalamnya mengkaji tentang bahan naskah, tempat penyimpanan naskah, dan lain-lain. Jadi kodikologi hanya mengkaji dari segi fisik yang naskah tersebut. Kemudian selanjutnya ruang lingkup kodikologi ada 5, yaitu yang pertama identifikasi atau deskripsi mengenai naskah. Hal ini meliputi tempat penyimpanan naskah, kemudian judul naskah, jumlah naskah, dan informasi lainnya. Kemudian yang kedua, bagian naskah. Bagian naskah ini meliputi bahan atau alas naskah, kemudian cap kertas, warna tinta, kondisi naskah, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah tuliskan naskah. Tulisannya berbentuk aksara, kemudian jenis hurufnya atau khotnya itu berbentuk apa, kemudian iluminasi, ilustrasi, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, penjilitan. Penjilitan ini meliputi bahan sampul, rusuk, pengikat, motif sampul, dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah sejarah naskah. Sejarah naskah atau riwayat naskah yang menceritakan mengenai informasi tersebut. Misalnya informasi naskah itu tertulis dalam kolofon. Kemudian masuk dalam kajian sejarah naskah juga termasuk kepemilikan naskah, kemudian catatan lain mengenai naskah, penggunaan naskah, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah unsur-unsur kodikologi. Yang pertama adalah tempat penyimpanan naskah. Misalnya naskah tersebut ditemukan atau disimpan di Perpustakaan Nasional atau disimpan di museum, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah alas naskah. Alas naskah adalah sesuatu yang dipakai untuk menulis teks sehingga menjadi sebuah naskah. Misalnya alas naskah ini bisa berupa kertas, bisa berupa bambu, bisa berupa kulit binatang, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah cap kertas. Nah, cap kertas ini fungsinya sebagai hak cipta atau tanda khusus dari naskah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah
umur dan daya tahan. Kalau umur dan daya tahan ini tergantung pada naskah tersebut. Naskah tersebut maksudnya tergantung pada kondisi alam dan perawatan naskah tersebut. Misalnya naskah tersebut di alam yang tropis, nah ini akan membuat naskah cepat rusak. Maksimal itu naskah tersebut bisa bertahan sampai 2 abad. Kemudian selanjutnya adalah penulisannya naskah gimana gitu. Kemudian selanjutnya adalah iluminasi. Iluminasi adalah gambar yang ada pada halaman 1-2. Fungsinya adalah sebagai pembingkai dan penghias dari teks tersebut. Kemudian yang terakhir adalah ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang fungsinya adalah sebagai pendukung isi teks atau penjelas teks yang terletak di mana saja. Jadi kalau bedanya iluminasi sama ilustrasi, yang iluminasi itu gambarnya terletak pada halaman 1 dan sampai 2, sedangkan ilustrasi ini penjelas teks sebagai gambar yang sebagai pendukung penjelas teks yang letaknya bisa di mana saja. Kemudian selanjutnya adalah tekstologi. Tekstologi adalah ilmu yang mempelajari seluk-beluk teks. Nah, teks yang dimaksud di sini adalah tulisan yang ada dalam naskah tersebut. Pada kajian ini, seorang filolog itu akan mencari ide atau amanat pengarang kepada pembaca yang sudah ditulis dalam naskah tersebut. Jadi seorang filolog nanti akan mencari kandungan dari isi naskah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ruang lingkup tekstologi. Ruang lingkup tekstologi ya segala hal yang tertulis di dalam teks. Kemudian prinsip-prinsip tekstologi. Prinsip-prinsip tekstologi ada 10, yaitu yang pertama, tekstologi menyelidiki sejarah teks suatu karya. Dan yang kedua, dimulai dari penyuntingan. Yang ketiga, edisi teks harus menggambarkan sejarahnya. Keempat, tidak ada kenyataan tekstologis tanpa penjelasan. Yang kelima, secara metodis, perubahan secara sadar itu harus didahulukan daripada kekeliruan. Yang keenam, teks diteliti sebagai keseluruhan, tidak boleh sebagian, seluruh teks harus diteliti. Yang ketujuh, bahan yang mengiringi teks harus diteliti pula. Kemudian yang ke-8, perlu diteliti pula sejarah teks dari karya lain. Yang ke-9, penyalin dan lembaga penyalinan juga harus diteliti. Yang terakhir adalah rekonstruksi teks tidak dapat menggantikan teks yang diturunkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa perbedaan kodikologi dan tekstologi adalah, kalau kodikologi ini kajian terhadap naskah yang merujuk pada fisik naskah tersebut, sedangkan tekstologi adalah kajian terhadap teks yang merujuk pada tulisan atau kandungan dari isi naskah tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari kami banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.